Oke, kita bahas ya. Ya mudah-mudahan kali ini tidak terlalu susah. Jadi ya setelah 4 kuis, saya juga belajar ya cara menyesuaikan kesulitan. Tapi menurut saya ini yang paling cocok kesulitannya. Ya mulai sekarang saya usahakan kesulitannya sekitar inilah ya. Jadi beberapa soal pertama agak gampang, terus ya sisanya agak standar lah. Gak perlu terlalu susah. Ya, semoga benar lah estimasinya. Dari yang saya lihat sih, saya cukup yakin nilai kali ini jauh lebih tinggi dari yang kemarin. Oke, ya antara kalian yang tambah cerdas atau soalnya tambah gampang, nggak tahu. Yang penting nilainya naik ya. Oke, kita bahas saja. Harusnya harusnya sudah semua ya. Hari ini banyak yang mengumpulkan. Mungkin sebelumnya pada nggak ngumpulin karena nggak bisa. Ya nggak apa-apa sih. Ya udah, kita bahas. Oke, nomor 1 langsung ya. Kalau kalian ingat materi minggu lalu, harusnya minimal tahu caranya. Minimal tahu harus ngapain. Oke. Ya, banyak faktor positif. Kalau dulu kalian di SD kan pakai pasti tabel faktor, pohon faktor segala macam. Tapi kan itu kuliah, terdaftarkan semua. Kalau sudah SMA ya diingatkan tidak boleh begitu lagi. Ya, tapi sepertinya banyak yang ingat. Setidaknya setengahnya ingat lah ya. Meskipun ada yang udah lupa juga. Ya, jadi seperti yang kita pelajari minggu lalu, cara menghitung faktor positif paling mudah adalah mencari faktorisasi prima dulu. Ya, cari faktorisasi prima. Ya udah sih 10 itu kan 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. 9 itu 3 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. 7 itu 7 pangkat 1. 6 itu 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1. 5 itu 5 pangkat 1. 4 itu 2 kuadrat. 3 itu 3 pangkat 1. 2 itu 2 pangkat 1 ya 1 berapa. Ya, kalau kita kalikan berarti 10 faktorial atau 10 kali 9 sampai kali 1 itu adalah, kita lihat yang 2 pangkat dulu ya. Oke, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 itu jadi ada 8 ya, 2 pangkat 8. Dua pangkat 8. Terus yang 3 sekarang faktor prima 3. 3 kuadrat, 3 pangkat 1, 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 4. Ya, kita bisa lanjutkan ke yang 5 itu gampang, 5 kuadrat kali 7 pangkat 1. Saya warnai guys terus. Oke. Ya udah. Terus ingat materi minggu lalu, ya sebagian masih salah berarti masih tidak ingat. Jadi kalau kita punya bilangan asli, M dengan faktorisasi prima P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai PK pangkat 4, banyak faktor positifnya. Positif dari N adalah ON ya. A1 plus 1, A2 plus 1, sampai AK plus 1. Oke. Jadi kalau kita hitung, tahu dari 2 pangkat 8 kali 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 kali 7 pangkat 1 itu adalah 8 plus 1 kali 4 plus 1 kali 2 plus 1 kali 1 plus 1. Ini 9, 5, 3,
2. Ini 270 ya. Ya. Ya, banyak yang benar untungnya. Oke. Ya, ini contoh yang tidak mungkin pakai pangkat kan. Saya harus daftarkan semua. Hitung 10 faktorial susah payah. Kira begitu. Tapi ya, sepertinya banyak yang masih miss jawabannya. Tidak tahu kenapa. Ya, mungkin ada yang terjebak ya. Banyak orang mungkin tidak kalikan dulu faktorisasi primer. Bisa jadi ya, cari faktor dari masing-masing baru dikalikan. Itu juga bisa salah. Kalau begitu. Kalau cari faktor positif dari bilangan, ya harus kalikan dulu bilangannya, baru cari faktor positifnya. Jangan faktor positif dulu baru dikalikan. Itu tidak sama. Oke, nomor 2. Nomor 2. Oke, Budi mengambil bilangan asli, jumlahnya 10, peluangnya ini. Oke. Nah, ini hati-hati ya. Kita harus menentukan NS yang benar. Di soal bilang, bilangan asli 2 digit dengan jumlah digit 10. Berarti NS-nya adalah bilangan asli 2 digit dengan jumlah digit 10. Ini adalah NS yang benar. Kalau tidak baca soal dengan baik, ya NS-nya semua bilangan 2 digit. Padahal kan yang diambil itu sampelnya dari bilangan asli 2 digit dan jumlah digitnya 10. Nah, ini bukan NS, ini S, sorry. Ini ada bilangan 2 digit, jumlah digitnya 10. 19, 24, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91. Ya, baru kita dapat NS-nya ada 9. Oke. Ya, kalau tidak teliti ya, NS-nya nanti dapat 99. Oke. Terus peluang hasil kali dari digit bilangan ya, dari hasil kali digit ini bilangan kuadrat. Ya udah, A ini adalah X yang diambil AS dengan hasil kali digit bilangan kuadrat. Ya ini nggak susah, ini tinggal di listing aja. 19, 28, 19 ini hasil kali digitnya 9, 28 hasil kali digitnya 16, terus 55 hasil kali digitnya 25, 82 dan 91. Oke. Ya, kalau tidak teliti bisa salah itu, atau mungkin ada yang lupa bilangan kuadrat berapa kali ya. Iya. Dari pilihan jawabannya sih sepertinya banyak yang kurang teliti. Ya. Atau tidak baca syarat jumlah digit harus 10. Ya, padahal soalnya relatif tidak susah. Oke. PNA-nya 5. NA per NS itu adalah PA. Ini adalah 5/9. Ini A-nya ya. Ini A, ini B. A plus B-nya 14. Oke. Harusnya jelas. Nomor 3. Oke, cukup banyak yang benar juga. Ya, 5 nomor pertama cukup banyak. Ya, nggak cukup banyak deh. Ya, lumayan lah dibanding kemarin. Sayangnya saya harusnya tidak bisa buat jauh lebih mudah lagi karena nanti kaget nanti waktu ikut kota. Ya, soal kota jauh lebih susah. Ya, nggak jauh lah ya. Beda dikit. Ya, soal kota lebih susah dari yang saya buat sekarang. Harusnya. Oke. Ya, nggak tahu deh tahun ini. Nggak tahu kan sebelumnya ya. Ya, udah lanjut nomor 3. Pangkat 3 plus 3N kuadrat plus 3N
999 sama dengan P. P-nya prima. Oke, ini ya bentuk ini familiar ya. N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus 3N itu sangat familiar. Itu bisa difaktorkan. Ini bisa jadi, ya percayalah ini, kalau soal begini bisa difaktorkan. Ya, terus saya bilang kan, kalau derajat 3, polinomnya hampir pasti bisa difaktorkan. Kalau enggak gimana kerjain soalnya. Oke, jadi plus 1 min 1000. Wah, cantik ya, ini bisa jadi N plus 1 pangkat 3. N plus 1 pangkat 3 dikurangi 10 pangkat 3. Oke. Oh, ini selisih kubik ya. Kita bisa pakai A pangkat 3 kurang B pangkat 3 adalah A min B. A plus A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Oke, ini jadi N min 9 kali N kuadrat plus 2N plus 1 plus AB plus 10 kali N plus 1 plus 100. Ini prima, ini N min 9. Ini kalau dibongkar jadi N kuadrat plus 12N plus 111. Semoga nggak salah hitung. Harusnya nggak salah. Oke, ini prima. Ya udah, kemungkinannya apa? 1 kali P atau P kali 1? Ya, tapi kan kita tahu N-nya bilangan asli. Ya, kalau N bilangan asli ini pasti besar dari 1. Jelas lah ya. Ini besar 1, berarti ini yang 1, ini P. Ya udah dapat deh. N-9 sama dengan 1, maka N-nya 10. Terus kita dapat P adalah N kuadrat plus 12N plus 1 plus 11. 100 tambah 120 tambah 11. Ini adalah, tunggu sebentar, saya merasa ada tipu kalau begini. Kenapa jadi 231? Harusnya 331. Sebentar, saya cek tipe dulu. Ini 111, sorry. Tipe. 111. Kurungnya saya mirip itu, mirip 1. Ini 331. Oke. Ya, 331 prima. Jadi yang terbesar 331 dan itu satu-satunya jawaban sebenarnya. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 4. Nah, ini soal kombin lagi, tapi yang cukup gampang. Tinggal pakai kasus, nggak perlu belajar yang tadi. Untuk minggu depan baru belajar itu siap-siap belajar komplemen, inklusi, eksklusi, pasti keluar. Kalau ya kombinasi permutasi juga. Kalau yang hari ini mah aturan perkalian biasa aja. Ya, misalkan angkanya A, B, C, D. Oke, kita isi A, B, C, D sampai 5. Jumlah tiap hari setiap kolom genap. Oke. Ya udah. Kita pakai kasus saja ya. Bagi 2 kasus. 1 A-nya genap. Yang kedua A-nya ganjil. Oke. Kasus 1. Kalau A genap, kita tahu ya baris yang pertama genap, tambah B genap, maka B-nya genap juga. Terus kita tahu kolom pertama genap, C-nya genap juga.
Kita tahu garis kolom 2 genap. D-nya genap juga. Oke. Berarti ABCD itu pasti antara 2 atau 4. Ya udah. Ya, ini pakai aturan perkalian aja ya. A, B, C, D. Ada 2 kemungkinan, 2 dan 4. 2 kemungkinan 2 dan 4. 2 kemungkinan 2 dan 4. 2 kemungkinan 2 dan 4. Jadi 16. Oke, kasus 2 juga mirip. Cuma tempatnya tidak muat, jadi saya geser dulu. Oke, sekarang muat harusnya. Kalau A-nya ganjil, ya sama lah ya. Saya pengen kopas, tapi nggak bisa kopas sih. Tambah B, ganjil. Kok ganjil? Genap. Ya, kalau A tambah B genap, B-nya ganjil. Terus ya A tambah C genap, C-nya ganjil. Terus B tambah D genap, D-nya ganjil. Oh, ternyata harus ganjil semua atau genap semua. Ya, kalau kalian udah biasa, harusnya nggak perlu sedetail ini kalau cuma kerjain isian. Saya akan jelasin. Ya, berarti ABCD-nya bisa 1, 3, 5. Ya, kalau saya bikin kotak aturan perkaliannya ABCD, ya 3 kemungkinan, 3 kemungkinan, 3 kemungkinan, 3 kemungkinan. Masing-masing 135, 35, 135, 135. Jadi ada 81. Oke. Ya udah sih. Ini ada 16. Ini ada 81. Ini ada 16, ini ada 81. Jumlahnya 97. Oke. Ya, cukup. Ada beberapa yang benar. Tidak sedikit. Ya, sepertinya kebanyakan jawabannya kuli ya, tidak pakai aturan perkalian. Jadi banyak yang ketinggalan jawabannya. Atau mungkin berlebihan jawabannya. Oke. Nomor 5. Nomor 5. 5 apa soalnya? Oh. Oke. Nomor 5 bisa pakai 2 cara ya itu. Kalau sempat dua-duanya deh. P bulat positif. 3 ya, 4 P plus 2 ya ini. 3 P plus 25 per 2 P min 5 bulat positif. Ditanya jumlahan semua nilai P. Jumlahan itu artinya dijumlahkan ya semua jawaban. Saya sampai board biar nggak salah. Oke, sepertinya sih. Ya, sepertinya banyak yang jawabannya ketinggalan. Jadi harus hati-hati. Oke, cara yang pertama bisa menggunakan SFFT ya, yang sudah diajarkan di bola. Ya, Simon faktorisasi itulah. Jadi misalkan 3P plus 25 per 2P min 5 ini Q-nya bulat positif. Bisa kan? Ya, jadi soal ini sebenarnya sama aja dengan menyelesaikan persamaan ini. Kalau saya kali silang, jadi P3 plus 25 sama 2P min 5Q. Kalau dipindah 2P min 3P min 5Q sama dengan 25. Jadi saya bisa kalikan 2 sesuai metode SFFT ya, kalikan A. Kalau lupa nanti bisa dilihat lagi. Intinya saya bisa faktorkan ini. Kenapa saya kalikan 2 dan tambahkan 15 bisa dibaca lagi di materi kemarin.
Ini saya tambah 15. Jadi 65. Oke, 2P min 5. 2Q min 3 sama dengan 65. Oke. Ya, karena PQ-nya boleh positif, bisa disimpulkan 2P min 1. 2P min 1. 2P min 5 hanya bisa 1, 5, 13, 65. Loh, yang negatif gimana? Ya, bisa dicoba sendiri ya. Kalau 2P min 5-nya yang negatif, nanti Q-nya negatif. Jadi tidak boleh sembarangan yang negatif juga. Lagi pula dari soal kelihatannya. Ya, kalau belum sadar ya, kalau P-nya bulat positif, yang atas pasti bulat positif. Berarti 2P min 5 harus positif. Ya, itu juga bisa disimpulkan dari awal. Ya udah. Oke, berarti kalau 2P min 5-nya sama dengan 1. 2Q min 3-nya 65. Ini dapat P-nya 3. Kalau 2P min 5-nya 5, 2Q min 3-nya 13. P-nya 9. Kalau 2P min 5-nya 5, 5 lagi, 13. Kok itu P-nya 9. Saya sudah ngantuk ini. Oke. Ini 2Q min 3-nya 5. Dapat P-nya 9. Kalau 2P min 5-nya 65, 2Q min 3-nya 1. Dapat P-nya 35. Ini udah berarti jumlahan. P adalah 3 plus 5 plus 9 plus 35 sama dengan 52. Ya, beberapa benar, beberapa rasanya jawabannya kurang ya. Ada yang jawab 17, kita 35-nya ketinggalan. Sayang sekali. Oke, tentu saja ada cara kedua. Ya, cara kedua sebenarnya sama dengan SFOV, cuma agak beda sedikit. Ya, tadi kan 3P plus 25 per 2P min 5 sama dengan Q. Kita bisa kalikan 2. Ya, 6P plus 50 per 2P min 5 sama dengan 2Q. Oke. Ya udah, ini bisa dibuat jadi 6P min 15 per 2P min 5 tambah 65 per 2P min 5 sama dengan 2Q. Ini prinsipnya sama dengan SFOV sebenarnya. 3 plus 65 per 2P min 5 sama dengan 2Q. Ya udah. Berarti yang ini harus bulat. Ini harus bulat positif. Ya, sisanya sama lagi dengan di atas. Dengan yang ini. Nah, sama. Oke. Ya, terserah mau biarkan dalam pecahan atau dikali silang. Prinsipnya sama. Oke, nomor 6. Tipanya 2 digit terakhir ya. 2 digit terakhir dari ini. Oke. Ya, nggak susah. 3 pangkat 40 tambah 5 pangkat 40 pangkat 2022. Oke, sekilas mungkin susah ya karena pangkatnya gede, terus polanya apa sih? Ya ingat, kita sudah punya senjata canggih. Minggu lalu ya. Senjata canggih untuk lihat polanya berulang tiap berapa kali. Itu teorema Euler. Euler berkata kalau FPB AN1 maka A pangkat Vn itu sama dengan 1
kongruen 1 mod N. Oke. Ya, Vn sendiri bisa dihitung ya, kalau N P1A1, P2A2 sampai PKAK. Vn itu adalah N dikali 1 kurang 1/1 sampai 1 kurang 1/K. Ini harus diingat. Nggak akan dikasih tahu kalau udah lomba. Oke. Ya udah. Yang pertama perlu disadari 2 digit terakhir dari 5/40 kan gampang, ini 25 ya. Bisa dicek sendiri. Ya 5 pangkat 2 jadi 25, nanti kali 5 terus tetap 25 belakang. Sedangkan 2 digit terakhir dari 3/40 menurut teorem Euler ini 101. Loh, kenapa? Ya karena P100 itu kan 100 kali 1 kurang setengah 1 kurang 1/5 itu 40. Jadi A pangkat 40 alias 3/40 dikongruen 1 modulo 100. Nah, hati-hati ya, yang 5 pangkat ini nggak boleh pakai Euler karena tidak memenuhi syarat ini. Syarat FPB sama dengan 1. Ya, ini tidak bisa pakai Euler. Ini harus hitung manual. Oke. Oke, berarti 3/40 tambah 5/40 kongruen 26 ya, modulo 100. Kalau dijumlahkan ini dalam kurung digit 2 digit terakhir 26. Oke, tapi kan yang ditanya bukan itu, yang ditanya ya 3/40 tambah 5/40 pangkat 2022. Ini akan kongruen 2/26 pangkat 2022 modulo 100. Ya, pertanyaannya ini berapa? Ya gampang sih. 26 pangkat 1 itu kongruen 26. 2 digit terakhirnya 26. 26 kuadrat itu 676. Kalau kalian hitung ini juga begini. 26 pangkat 3. Ya 76 lagi. Ya seterusnya 76 terus kok. Oke. Jadi jawabannya 76. 76 kali 26 belakangnya selalu 76. Kali 26 lagi belakangnya 76 lagi. Dan seterusnya. Pola selalu berulang. Ya, kalau FPB-nya nggak satu, polanya bisa seaneh ini. Oke. Jadi 76 ya. Ya ini. Nomor 7. Ya, nomor 7 sebenarnya persis dengan catatan yang saya tambahkan kemarin di file belakang. Jadi kemarin setelah pertemuan, saya ada tulis sedikit catatan, ada contoh soal persis dengan ini. Cuma beda sedikit. Ya, tapi sepertinya banyak yang tidak sadar. Ya, jadi biarin. Ya udah. Ini udah saya bahas. Nomor 7, 11P min 2Q kuadrat sama dengan 3Q kuadrat P min 2. Ya udah, ini susah ya kalau kalian bongkar jadi aneh bentuknya ada ya segala macam, tapi ini nggak susah sebenarnya. Ya udah, ruas kanan pelipatan Q kuadrat berarti ruas kiri juga
Ya, artinya Q kuadrat membagi 11P min 2Q dikuadratkan. Karena prima berarti ya Q membagi 11P min 2Q. Ya, artinya Q membagi 11P min 2Q tambah 2Q biar hilang. Biar kecoret. Saya tambahkan 2Q. Ya, maka Q membagi 11P. Ini ada sifat bilangan prima. Q membagi 11 atau Q membagi P. Ya, ingat sifat bilangan prima. Kalau Q membagi AB, maka Q membagi A atau Q membagi B. Ini kalau Q prima. Ya. Ini udah dapat Q-nya 11 atau Q-nya sama dengan B. Tinggal substitusi. Kalau Q-nya 11, jadinya 11P min 22 kuadrat sama dengan 3 kali 11 kuadrat kali P min 2. Jadi 11 kuadrat kali P min 2 kuadrat 3 kali 11 kuadrat P min 2. Banyak yang bisa cara deh. 11 kuadrat hilang, P min 2 hilang. Dapat P-nya 5. Oke. Kalau Q-nya sama dengan P, substitusi. Jadinya 9P dikuadratkan sama dengan 3P kuadrat P min 2. Ini 81P kuadrat sama dengan 3P kuadrat P min 2. Coret lagi. Coret ini 27. P-nya 29, Q-nya 29. Jadi ada dua solusi. Oke, beres. Lanjut. Nomor 8. Ya, harusnya jelas. Ya, ini persis dengan catatan ini. Saya kasih kalau masih ingat. Cuma beda angka. Ini nomor 8. Misal N-17 itu A kuadrat 25N plus 50. Lalu itu B kuadrat. Ini udah mau dicari jumlahan semua N. Ya, kita mau cari semua N yang memenuhi. N-17 bilangan kuadrat, 25N plus 50 bilangan kuadrat. Oke. Ya, perhatikan bahwa ini kan 25N plus 50 sama dengan B kuadrat. Ini kebetulan kelipatan 25. Artinya B kuadrat kelipatan 25. 25 bagi B kuadrat. Ini 5 bagi P. Misal B sama dengan 5C. Ya udah. Dapatnya 25N plus 2 sama dengan 25C kuadrat. Oke, dapat ya. 9N min 17 plus 2 sama dengan B kuadrat. Ya, ini ada cara lain, tapi ini menurut saya paling simpel. Ya udah, kita bisa eliminasi N. Kalau mau dari awal eliminasi juga boleh, cuma nanti jawabannya agak besar. Ya, maksudnya agak susah kalkulasinya. Dari ini bukan B, ini C. Oke, ini kali 1 kali 9 kuadrat 9N plus 18 sama dengan
C kuadrat kurangi min 35 sama dengan A kuadrat min 9C kuadrat. Dapatnya 9C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan 35. Ini bisa difaktorkan, 3C plus A, 3C min A. Ya kan? Ya, ini kita bisa faktorkan, dapat deh solusi. Kira-kira begitu. Ya, kita misalkan ya AB-nya positif ya, AB-nya tak nol, tak negatif. Oke, jelas ya 3C plus A pasti lebih besar dari 3C min A. Ya udah, jadi dikalikan jadi 35, kemungkinannya nggak banyak ya, terus 3C plus A lebih besar dari 3C min A. Plus A sama dengan 35, 3C min A sama dengan 1, atau 3C plus A sama dengan 7, 3C min A sama dengan 5. Ya udah, kalau 3C plus A-nya 35, 3C min A-nya 1, dapatnya berapa ini? Hanya 17, C-nya 6 harusnya. Dapatnya N34. Ya, kebanyakan orang tidak dapat jawaban ini, langsung dapat 2 N, karena N paling gampang. Nah, ada yang dapat 34, tapi malah yang 2-nya nggak dapat. Ya, tadi. Ya, hati-hati ya, kalau ditanya soal jumlahkan semua yang lebih, kemungkinan yang lebih nggak cuma 1. Kalau hanya ketemu 1 harus curiga, udah semua atau belum. Oke. Ini dapat A-nya 1, C-nya 2. N-nya 2. Ya, bisa dicek ini semua benar. Kalau kalian masukkan ini bilang kuadrat semua. Kalau N-nya 34 atau N-nya 2. Bisa dicek sendiri. Ini deh. Jadi jumlahan nilai N 34 tambah 2, 36. Ya, sayang sekali ada yang jawab 2, ada yang jawab 34. Jadi ketinggalan solusi satu lagi. Harus lebih hati-hati. Ada minus lagi. Oke. Nomor 9. Oh, bilangan selisihan ya. Ya udah, kita lihat bilangan apa saja yang selisihan. Ya, N selisihan jika N sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. AP-nya asli. Oke, ya tinggal lihat pola dulu. N sama dengan 1 tidak selisihan. Kecilan. 2 bukan. 3 itu 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. 4 tidak juga ya. Saya kurang yakin, tapi harusnya enggak. Oke, terlihat sedikit ya, tapi kalau kita lanjut lama-lama kelihatan. Ini 3 kuadrat kurang 2 kuadrat. Ini kalau 6 itu tidak ada. Kalau 7 itu 4 kuadrat min 3 kuadrat. Kalau N-nya 9, ini kalau 8 dulu, 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. N sama dengan 9 itu 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Ini selisihan, 10 enggak. 11 iya, 6 kuadrat min 5 kuadrat. 12 iya juga, 4 kuadrat min 2 kuadrat.
Oke, kelihatannya yang ini nggak selisihan. Yang dua modulo 4. Yang ganjil selisihan kecuali 1. Yang kelipatan 4 rasanya selisihan kecuali 4. Oke, kelihatannya. Oke, tebakannya begitu. Ya, kalau lebih jelas ya N sama 3 ini 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Ini 3 kuadrat kurang 2 kuadrat, ini 7. Itu 4 kuadrat kurang 3 kuadrat, kelihatannya mulai. Ya udah, kalau N-nya 2K plus 1, ini adalah K plus 1 kuadrat kurangi K kuadrat. Jadi N sama dengan 3, 5 sampai apa ini 2021 ya. 2021 ini adalah 2000. Ini adalah 1011 kuadrat kurang 1010 kuadrat. Jadi sampai segini. Ini selisihan. Ini ada 1010 nilai. Tapi jangan senang dulu karena belum semua. Yang ganjil udah, yang genap gimana? Ya, yang kelipatan 4 juga selisihan. Kalau N yang 4 itu bukan. N-nya 8 itu iya. J kurang 1, 12 ini J4 kuadrat kurang 2 kuadrat. Kelihatannya polanya. Kalau 16 itu 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Sampai nanti kalau 2020 itu adalah tiba-tiba saya jadi nggak bisa ngitung. Jadi 506 kuadrat kurang 504 kuadrat harusnya. Nih. Oke. Ya, lebih tepatnya kalau N sama dengan 4K, itu bisa jadi K plus 1 kuadrat kurangi K minus 1 kuadrat. Kira begitu. Ya, jadi N sama dengan 8, 12, 16 sampai 2020. Selisihan ini genap. Ini ada berapa? Ada 504 harusnya. Oke, tersisa ini ya. N sama 1 enggak, N sama dengan 4 enggak. Tersisa yang 2, 6, 10, dan seterusnya. Tapi itu enggak selisihan. 2, 6, 10, sampai 2022 tidak selisihan. Loh, kenapa? Ya, sebenarnya kalau kalian nggak membuktikan juga nggak apa-apa sih. Cuma ya, alasannya ini ya. Bilangan kuadrat, kalau itu kalau dibagi 4 sisanya 0 ke 1. Ini ada saya tulis di catatan saya. Di catatan tambahan minggu lalu. Ini fakta yang harus kalian ingat. Bilangan kuadrat dibagi 4 sisanya 0 ke 1. Ya, kalau kita buat tabel 01, 001, 001, 11. Nah, kuadrat kurang B kuadrat itu pasti 0, 1, 3, atau 0. Ya, jadi A kuadrat kurang B kuadrat itu 0, 1, atau 3 sama 4. Jadi nggak mungkin 2 sama 4. Ya udah. Jadi tidak selisihan karena selisih kuadrat selalu 0, 1, 3, 4. Nggak mungkin 2 sama 4. Ya, total ada 1514. Oke, nggak ada yang benar, tapi ada yang mendekati. Mungkin ada yang ketinggalan. Oke. Ada chat saya belum baca. Oke. Kirain ada chat apa. Oke. Masuk ke soal terakhir. Semoga sempat ya waktunya soal terakhir Francis pula. Nomor 10. Paket sepertinya banyak yang garing sentuh.
Ya, ini untuk hiburan kalau ada orang yang suka tahu. Ya, suka tahu. Tadinya kirain ada orang iseng kerjain ini, tapi rasanya nggak ada yang sentuh juga. A bagi 2B plus 1, B bagi 2C plus 1, C bagi 2 plus 1, A plus B plus C terbesar. Oke. Ya, jelas ya ini susah karena 3 variabel, terus kali keterbagian nggak ada sama dengan ini. Ya udah sih. Ya, kita bisa misalkan yang paling besar AB dari ABC adalah A. Ya, ini biar bisa diurutkan. Oke. A bagi 2B plus 1, misalkan 2B plus 1 sama dengan KA. Oke. Ya udah, A kecil sama dengan KA. Ini sama dengan 2B plus 1, kecil sama dengan 2A plus 1. Oke, karena A yang paling besar ya. Ya udah, berarti K antara 1 atau 2 plus seperti A. Ya udah jelas ya K-nya. Ya, K-nya antara 1 atau 2. Tapi ingat bahwa ini ganjil ya. Ini ganjil. Ya udah jelas ABC ganjil. Ya, karena 2B plus 1, 2C plus 1, 2A plus 1 ganjil. Ya, ini artinya K ganjil. Ya udah, K ganjil antara 1 atau 2, K ini 1. Oke. Ya, ini saya pindah. Ya, jelas ABC-nya ganjil. Artinya K ganjil, K-nya antara 1 dan 2, K-nya 1. Beres deh. Ya. Jadi 2B plus 1 sama dengan A. Jadi soalnya cuma jadi ya ini B membagi 2C plus 1, C membagi 4B plus 3. Nah, tapi ini juga nggak gampang. Ya, kita bisa bagi kasus. Semoga sempat ya. Ya udah, saya cepat-cepat deh. Kalau B yang besar sama dengan C, kita bisa pakai cara yang sama. Misalkan 2C plus 1 itu LB, nanti dapatnya B kecil sama dengan LB, kecil sama dengan ini sama dengan LB, ini B kecil sama LB, ini sama 2C plus 1, kecil sama 2B plus 1. Ya, ini L ganjil, L sama dengan 1. Ya, kalau L sama dengan 1, B sama dengan 2C plus 1. Ini artinya A sama dengan 2B plus 1 sama dengan ya sama dengan 4C plus 3. Terus kita tahu C membagi 4B plus C membagi 4B plus 3 ya harusnya gini aja. Berarti C membagi 8C plus 7, C membagi 7, C maksimum 7, berarti B-nya itu 15, A-nya 31. Dapat DA plus B plus C itu 53. Nah, kasus satu lagi sepertinya tak sempat. Nanti saya kirimkan lengkap. Kasus satu lagi, B kecil C itu nggak susah, cuma nggak sempat. Oke. Ya udah. Tapi intinya nanti jawabannya 53. Yang kasus satu lagi nggak lebih besar kok. Oke, kira-kira begitu. Ya, ya udah, selamat istirahat lah, selamat hari Minggu. Bisa istirahat ya. Oh, besok libur ya? Ya, bagus lah. Ya, pantas hari ini rajin datang, banyak tamu ya. Bisa libur. Ya udah, bisa istirahat kan. Oke. Ini udah sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Udah, sudah boleh live.
Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Gimana?